Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh intrik dan pelajaran hidup. Kisah yang akan kita ikuti kali ini adalah tentang pengkhianatan yang dibalas dengan kecerdasan dan kebohongan yang berujung pada kebangkrutan yang tak terduga. Bersiaplah untuk dibuat geram sekaligus kagum melihat aksi Hanum, seorang istri yang diremehkan, saat ia membalikkan keadaan. Sebelum kita mulai, saya minta dukungan kalian semua ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Jeritan Hati agar tidak ketinggalan setiap babak dramatisnya, dan yang paling penting, komen di bawah. Tuliskan nama, asal kota, dan kata hadir. Mari kita lihat dari kota mana saja kisah Hanum ini disaksikan. Siap untuk kisah yang akan menguras emosi? Harun menghempaskan tubuhnya ke sofa berbahan bludru, menciptakan cekungan dalam yang tampak begitu kontras dengan wajah tegangnya. Ia baru saja pulang, namun aura lelahnya terasa lebih pekat dari biasanya. Hanum, sang istri, yang sedang merapikan beberapa dokumen di meja marmer ruang tengah, segera mendekat dengan raut wajah penuh perhatian. Ia mengulurkan segelas air putih dingin yang langsung diterima Harun tanpa mengucapkan terima kasih, seolah pikirannya penuh sesak oleh beban yang tak tertanggulangi. Hanum menunggu dengan sabar, ia tahu Harun akan bicara, tetapi ia tidak mau mendesak. Dalam 10 tahun pernikahan mereka, Hanum sudah hafal. Semakin Harun tertekan, semakin ia membutuhkan Hanum untuk menjadi sandaran yang kokoh dan hening. Bisnis kita, Hanum sedang tidak baik-baik saja. Suara Harun akhirnya pecah, serak dan penuh keputusasaan yang terdengar begitu meyakinkan. Ia memejamkan mata, seolah tidak sanggup menatap mata Hanum. Harun mulai menjelaskan dengan bahasa yang dipenuhi istilah-istilah bisnis rumit, tentang fluktuasi pasar, kerugian investasi yang tak terduga, dan klien besar yang tiba-tiba mundur. Intinya hanya satu, mereka berada di ambang kesulitan finansial yang serius. Harun berulang kali menekankan bahwa jika mereka tidak segera melakukan penghematan ekstrim, semua yang mereka miliki, rumah megah ini, mobil mewah mereka, dan masa depan nyaman yang selalu mereka impikan, bisa lenyap dalam hitungan bulan. Hanum mendengarkan setiap kata dengan saksama. Ia adalah istri yang loyal, yang selalu mendukung Harun sejak perusahaan mereka masih berupa rintisan kecil di sebuah garasi. Selama ini, Harun selalu yang berada di garis depan urusan keuangan, sementara Hanum fokus mengelola rumah, sesekali mengerjakan proyek-proyek desain kecil dari rumah yang sering dicap Harun sebagai hobi iseng yang tidak menghasilkan. Hanum tahu persis nilai pengorbanan yang mereka berdua berikan untuk mencapai titik ini, dan ia tidak akan membiarkan semuanya runtuh. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Hanum lembut, menahan diri untuk tidak panik. Harun membuka mata, menatap Hanum dengan pandangan memohon. Mulai hari ini, sebaiknya kita berhemat, Hanum. Bukan hanya sekadar mengurangi, tapi benar-benar memotong habis pengeluaran yang tidak perlu. Batalkan semua keanggotaan klub golf, tunda renovasi dapur itu, dan yang paling penting, semua kartu kredit harus disimpan, hanya gunakan satu untuk kebutuhan mendesak. Kita harus menunjukkan kepada bank dan investor bahwa kita serius berusaha menyelamatkan perusahaan. Harun kembali menekankan kata, berhemat, seolah itu adalah mantra penyelamat. Ia bahkan meminta Hanum untuk mulai memikirkan cara mengurangi jumlah asisten rumah tangga dan sopir, yang menurutnya adalah pengeluaran mewah yang tidak relevan di masa-masa sulit ini. Hanum mengangguk, menyanggupi semua permintaan suaminya itu tanpa protes. Ia bahkan langsung berjanji untuk menjual perhiasan berlian terakhirnya jika itu bisa membantu Harun. Namun, saat Harun memeluknya dan memuji kesetiaan serta pengertiannya, ada bagian kecil di benak Hanum yang merasakan kejanggalan yang tajam. Sikap Harun terlalu cepat berubah dari seorang pengusaha yang flamboyan menjadi pria yang tampak hancur. Sepanjang Harun berbicara tentang kerugian besar dan krisis, Hanum tidak melihat adanya laporan keuangan atau bukti nyata yang ia bawa pulang. Harun hanya berbicara dari mulut, dengan retorika yang kuat dan meyakinkan, tetapi tanpa data. Selain itu, Harun meminta Hanum membatasi pengeluaran mereka, tetapi Harun sendiri mengenakan jam tangan mewah keluaran terbaru yang baru saja ia beli minggu lalu, dan ia menolak untuk menjualnya. Ini simbol status, Hanum. Kalau ini sampai hilang, klien akan tahu kita bangkrut, ujar Harun saat Hanum bertanya tentang jam itu. Malam itu, Hanum tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan menatap gemerlap lampu kota yang jauh.
Ia mulai mengingat-ingat beberapa kejadian aneh dalam beberapa bulan terakhir. Harun sering menerima telepon rahasia, diangkat dengan suara berbisik di balkon atau di mobil. Harun juga mulai sering bepergian keluar kota dengan alasan mencari investor baru atau mengurus utang. Namun ia selalu pulang dengan pakaian yang tampak baru dan wangi parfum yang berbeda dari biasanya. Dulu, jika Harun sedang kesulitan, ia akan terus-menerus berbicara dengan Hanum, meminta nasihat, atau setidaknya membiarkan Hanum melihat dokumen perusahaan. Kali ini, Harun menutup diri, hanya menyajikan narasi krisis yang ia inginkan. Tekad Hanum menguat. Ia tahu ia tidak bisa hanya menjadi istri yang patuh dan pasrah dalam situasi yang mencurigakan ini. Jika Harun benar-benar dalam masalah, Hanum harus mengetahuinya agar bisa membantu. Tetapi, jika Harun berbohong, Hanum juga harus mengetahui kebenarannya. Ia memutuskan, mulai besok, ia akan menggunakan keahlian digitalnya, yang dulu ia pelajari untuk mengurus yayasan amal ibunya, untuk melihat lebih dalam ke dalam bisnis dan kehidupan pribadi Harun. Hanum merasa bersalah harus meragukan suaminya, tetapi naluri seorang istri yang tertipu adalah peringatan yang tidak bisa ia abaikan. Demi menyelamatkan rumah tangga mereka, atau setidaknya demi menyelamatkan masa depannya, Hanum harus menjadi mata dan telinga yang tidak terlihat di rumah itu. Ia berjanji akan bermain sesuai aturan Harun, berpura-pura menjadi istri yang bodoh dan sibuk berhemat, sementara ia menjalankan investigasi pribadinya dalam diam. Keesokan harinya, Hanum memulai aksinya. Ia mengatur ulang semua jadwalnya, membatalkan janji-janji sosial, dan mengurangi interaksi dengan tetangga. Ia terlihat benar-benar sibuk melakukan penghematan, mencari resep masakan murah, membersihkan rumah sendiri, dan mengurus kebun. Harun terlihat senang dengan perubahan ini. Ia bahkan memuji Hanum di depan sopir dan asisten rumah tangga. Lihat Hanum, dia benar-benar mengerti arti perjuangan. Dia wanita yang baik dan penurut. Pujian itu terasa seperti tamparan bagi Hanum. Di balik kesibukan yang diperlihatkannya, Hanum bekerja di ruangan kecil yang ia sebut studio desainnya. Ia menggunakan koneksi internet tersembunyi dan perangkat lunak yang aman. Target pertamanya adalah surel Harun dan riwayat transfer perbankan. Akses ke rekening bersama cukup mudah. Tetapi Harun punya rekening bisnis rahasia yang ia sebut operational fund. Hanum menggunakan teknik phishing yang sederhana namun cerdik yang ia pelajari bertahun-tahun lalu, dan hanya butuh waktu 2 hari untuk mendapatkan kata sandi. Pada malam ketiga sejak pengumuman krisis, Hanum duduk di depan layar dengan jantung berdebar. Ia membuka rekening operational fund Harun. Di situ, ia menemukan laporan yang menunjukkan bahwa sebagian besar bisnis Harun sebenarnya baik-baik saja, bahkan beberapa proyek besar baru saja menghasilkan keuntungan substansial. Tidak ada kerugian besar yang Harun klaim. Krisis itu palsu. Hanum merasakan sakit yang luar biasa, bukan karena kerugian uang, melainkan karena pengkhianatan Harun. Rasa sakit itu seketika berubah menjadi bara api saat Hanum melihat beberapa transfer dana dalam jumlah sangat besar yang dicatat sebagai biaya konsultasi mendesak. Namun, deskripsinya tidak jelas. Hanum masuk lebih dalam ke detail transaksi. Nama penerima berulang kali muncul, Siska. Siapa Siska ini? Uang sebanyak itu, rutin ditransfer setiap bulan, dan tidak ada hubungannya dengan bisnis. Hanum menelan ludah, air matanya tertahan. Harun tidak bangkrut, Harun hanya mengalihkan kekayaan mereka ke tempat lain. Dan Hanum harus tahu persis kemana. Hanum segera menutup semua aplikasi. Ia kembali ke kamar, menatap Harun yang tidur pulas, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah malam terakhir ia merasa menjadi istri yang bodoh. Babak balas dendam Hanum baru saja dimulai, dan ia akan menggunakan perintah, berhemat, Harun sebagai senjata tersembunyi yang akan menghancurkan suaminya sendiri. Hanum menghabiskan sisa malam itu dalam keheningan yang dingin. Ia tidak tidur, tetapi pikirannya bekerja jauh lebih keras daripada Harun yang terlelap pulas di sampingnya. Nama Siska terukir jelas di benaknya, sebuah anomali dalam laporan keuangan yang seharusnya bersih. Hanum kini tidak lagi mencari tahu apakah suaminya sedang dalam kesulitan finansial, ia tahu Harun berbohong. Yang ia cari tahu sekarang adalah wajah di balik nama Siska, dan seberapa dalam peran wanita itu dalam skema penggelapan yang diciptakan Harun. Pagi itu, Hanum bangun dengan keputusan yang kuat, bukan sebagai istri yang terluka,
melainkan sebagai seorang operator yang menjalankan misi rahasia. Ia melanjutkan rutinitasnya sebagai istri yang patuh dan hemat. Hanum menyiapkan sarapan sederhana, membatalkan langganan koran mahal, dan bahkan secara demonstratif mulai mencuci mobilnya sendiri di halaman depan. Harun memperhatikan semua itu dan tersenyum puas. Bagus, Hanum. Kau mulai mengerti. Kita harus begini sampai badai berlalu, katanya, penuh kepalsuan. Pujian Harun hanya memperkuat rasa muak Hanum. Ia menyadari, kepatuhan dan kebodohan yang ia perankan adalah penyamaran terbaiknya. Selama Harun percaya bahwa Hanum sibuk mengurus hal-hal kecil, ia tidak akan pernah menduga bahwa Hanum sedang merobek-robek jaringan kebohongannya dari dalam. Misi Hanum selanjutnya adalah mencari tahu identitas Siska. Karena ia tidak bisa mengambil risiko mencari di komputer rumah, Hanum mengaktifkan ponsel lama yang ia simpan di brankas pribadinya, ponsel yang Harun tidak ketahui keberadaannya. Dengan hati-hati, Hanum mulai menggunakan koneksi ke database perbankan yang ia dapatkan dari riwayat transfer. Melalui jalur yang rumit dan membutuhkan kemampuan teknis tinggi, Hanum berhasil melacak nomor rekening Siska. Dari sana, ia melompat ke pencarian identitas pemilik rekening. Prosesnya lambat dan penuh jebakan, tetapi Hanum, yang selama ini dicap Harun hanya menghabiskan waktu dengan aplikasi-aplikasi aneh, kini membuktikan kemampuannya. Beberapa jam penuh ketegangan berlalu. Hanum harus menyetop pekerjaannya setiap kali Harun menelepon atau memasuki rumah. Hanum akan segera berganti peran, dari seorang hacker handal menjadi istri yang sibuk memilih sayuran paling murah di pasar daring. Hingga akhirnya, data itu muncul. Foto profil, akun media sosial, dan alamat terdaftar dari Siska Ayu Pramesti. Hanum menatap wajah itu. Siska masih muda, cantik, dan memancarkan gaya hidup mewah yang sangat mencolok. Hanum melihat foto-foto Siska sedang berlibur di resor mahal, mengenakan perhiasan yang familiar, dan yang paling membuat Hanum tercekat adalah foto Siska yang sedang berdiri di depan sebuah proyek bangunan rumah modern yang mewah. Proyek itu terlihat sangat baru, dan lokasinya berada di daerah elit yang Harun selalu katakan terlalu mahal untuk investasi baru. Hanum merasakan mual yang tak tertahankan. Ini bukan sekadar selingkuhan. Siska adalah calon istri baru yang sedang dibangunkan istana oleh Harun, menggunakan dana yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan bersama Hanum. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisik. Ini adalah pengkhianatan finansial yang bertujuan untuk memiskinkan Hanum dan menggantinya sepenuhnya. Harun tidak hanya ingin bercerai. Ia ingin meninggalkan Hanum tanpa apa-apa, dengan alasan palsu bahwa bisnis mereka bangkrut. Hanum kemudian menyadari satu detail yang paling mengerikan di media sosial Siska. Siska beberapa kali mengunggah foto dirinya sedang mengenakan jam tangan Harun yang paling mahal, jam tangan yang Harun tolak keras untuk dijual, dengan alasan itu adalah simbol status bisnis. Harun pasti memberikan jam itu kepada Siska. Hanum kembali ke kamar, memeriksa kotak jam Harun, dan benar saja, jam itu sudah tidak ada. Harun dengan beraninya berbohong tentang alasan tidak menjualnya, padahal jam itu sudah dipindahkan ke tangan wanita lain. Marah Hanum berubah menjadi perhitungan dingin. Ia tidak akan membiarkan amarah menguasai dirinya. Ia harus bertindak cerdas, karena menghadapi Harun yang licik dengan emosi hanya akan membuatnya kalah. Harun percaya ia adalah pemain catur yang handal, tetapi Harun tidak tahu bahwa Hanum telah mempelajari semua pergerakannya, dan kini ia akan membalikan papan permainan itu. Hanum memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Ia tidak bisa melanjutkan misi ini sendirian, terutama karena ia harus mengurus aspek hukum dan finansial yang sangat rumit. Dalam daftar kontak lama Hanum, ia menemukan nama Pak Jaya Wiratama. Pak Jaya adalah seorang pengacara senior yang juga mantan penasihat keuangan ibunya Hanum, seorang pria yang sangat dihormati dan dikenal integritasnya yang tak tergoyahkan. Harun tidak pernah tahu tentang hubungan baik Hanum dan Pak Jaya, karena itu terjadi sebelum Harun masuk ke kehidupan Hanum. Hanum menelepon Pak Jaya dari ponsel rahasianya. Hanum menjelaskan situasinya secara singkat dan padat, menggunakan istilah-istilah keuangan yang mengejutkan Pak Jaya. Pak Jaya, yang tahu persis siapa ibu Hanum dan seberapa cerdasnya Hanum, langsung setuju untuk bertemu secara rahasia. Pertemuan harus diatur di tempat yang paling tidak terduga agar Harun tidak curiga. Hanum memberitahu Harun bahwa ia akan menghadiri acara amal gereja di pinggiran kota untuk menghemat uang transportasi dan pengeluaran, sebuah kebohongan yang membuat Harun tersenyum bangga.
Harun bahkan memberikan sedikit uang tunai sambil berkata, "Amal itu baik, Hanum. Hanya saja jangan berlebihan, kita sedang krisis." Hanum hanya mengangguk patuh. Pertemuan Hanum dan Pak Jaya terjadi di kantor Pak Jaya yang tersembunyi, sebuah ruangan kecil di lantai atas sebuah gedung tua yang jauh dari pusat kota. Hanum membawa semua bukti yang ia kumpulkan, cetakan transfer dana, foto-foto Siska dengan jam tangan Harun, dan data proyek pembangunan rumah baru itu. Pak Jaya mempelajari semua dokumen itu dengan ekspresi serius. "Ini bukan sekadar kasus perselingkuhan, Hanum," kata Pak Jaya setelah selesai menganalisis data. "Ini adalah penipuan finansial murni." Harun mengalihkan aset, memalsukan laporan untuk menghindari pajak, dan yang paling parah, ia menggunakan dana perusahaan untuk membangun aset pribadi untuk wanita lain. Jika kita menyerahkan ini ke jalur hukum, Harun tidak hanya akan kehilangan harta, ia juga bisa menghadapi tuntutan pidana yang serius. Hanum menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak ingin hanya menjatuhkannya." Harun meremehkan saya. Ia ingin saya jadi orang miskin yang bodoh. Saya ingin Harun kehilangan segalanya, termasuk perusahaan yang ia anggap sebagai mahkota kehidupannya. Saya tidak ingin uang itu, Pak. Saya ingin keadilan yang setimpal. Pak Jaya tersenyum tipis, melihat api di mata Hanum. Ia menyadari Hanum bukanlah wanita rumahan biasa seperti yang Harun bayangkan. "Ide Anda?" Hanum kemudian menjelaskan rencana besarnya, sebuah strategi 2 langkah yang bertujuan untuk mengambil alih perusahaan Harun secara legal, menggunakan celah-celah hukum yang Harun sendiri ciptakan saat ia mengklaim perusahaannya bangkrut. Hanum membuka tentang proyek Phoenix, bisnis tersembunyi yang ia kelola dari warisan ibunya, yang selama ini Harun tidak tahu sama sekali keberadaannya. Pak Jaya terkejut. Hanum ternyata jauh lebih kaya dan berkuasa dari yang ia tunjukkan. "Kita akan mengakuisisi perusahaannya, Pak Jaya. Kita akan beli kepemilikan sahamnya secara diam-diam, satu persatu, menggunakan perantara." Harun mengira dia menjual aset karena bangkrut, padahal dia menjualnya kepada saya. Di hari dia meminta saya menandatangani penyerahan aset bersama kami, di hari itu juga, dia akan menandatangani penyerahan perusahaannya kepada saya. Pak Jaya mengangguk, terkesan. Rencana yang luar biasa. Ini membutuhkan waktu, kerahasiaan total, dan uang yang sangat besar. Tapi ini adalah pembalasan yang paling elegan. Hanum kembali ke rumah sore itu. Ia membawa tas belanja yang penuh dengan bahan makanan murah dan tersenyum tulus kepada Harun, yang sedang sibuk berbicara dengan seseorang di telepon tentang masalah utang yang mendesak. Hanum kini tahu, ia tidak hanya berhemat. Ia sedang berinvestasi untuk masa depan dan kebebasan sejatinya. Harun benar-benar belum mengenal siapa istrinya. Hanum telah memasuki fase paling kritis dari rencananya, fase pelaksanaan di mana setiap tindakannya harus sempurna, tanpa cacat sedikit pun yang bisa menimbulkan kecurigaan Harun. Ia tetap memegang teguh perannya sebagai istri yang sibuk berhemat. Seorang wanita yang kini hanya fokus pada pengeluaran rumah tangga yang kecil-kecil. Harun semakin santai dan lengah, yakin bahwa Hanum telah sepenuhnya menerima narasi kebangkrutan yang ia ciptakan. Ia bahkan mulai berani membawa Siska ke pertemuan bisnis kecil, yakin bahwa Hanum tidak akan pernah tahu karena Hanum terlalu sibuk di rumah. Di sisi lain, proyek Phoenix milik Hanum, dengan bantuan Pak Jaya, bergerak cepat di belakang layar. Langkah pertama adalah melacak semua pemegang saham minoritas di perusahaan Harun yang disebut Harun Jaya Group. Karena klaim Harun tentang krisis dan kebangkrutan telah menyebar luas di kalangan investor kecil, sebuah rumor yang disebarkan Harun sendiri untuk menutupi penggelapannya, banyak pemegang saham yang panik dan ingin segera menjual saham mereka dengan harga murah, takut kehilangan segalanya. Inilah celah emas yang dimanfaatkan Hanum. Pak Jaya menggunakan perusahaan perantara yang sangat terpercaya dan tersembunyi. Sebuah entitas yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nama Hanum atau proyek Phoenix. Perusahaan ini mulai membeli saham-saham kecil Harun Jaya Group secara bertahap. Harun, yang sibuk mengalihkan dana untuk pembangunan rumah Siska, hanya melihat transaksi ini sebagai konfirmasi bahwa perusahaannya benar-benar dalam masalah besar. Harun bahkan tertawa puas di telepon saat mendengar kabar penjualan saham itu. "Bagus. Biarkan mereka panik dan menjual rugi. Aku jadi lebih mudah mengontrol sisanya nanti," gumam Harun, tidak tahu bahwa ia sedang menjual kendali perusahaannya kepada istrinya sendiri.
Hanum berperan ganda dengan luar biasa. Pagi hari, ia adalah Hanum, istri yang hemat, yang menolak ajakan Harun untuk makan malam di luar dengan alasan, lebih baik masak di rumah, Mas. Kita kan lagi krisis. Malam hari, setelah Harun pergi tidur atau pergi berkencan dengan Siska, Hanum berubah menjadi otak di balik akuisisi itu. Ia harus menyortir laporan keuangan yang dikirim Pak Jaya, menganalisis risiko hukum, dan memastikan bahwa setiap pembelian saham dilakukan tanpa menimbulkan gejolak harga yang bisa menarik perhatian Harun. Suatu sore, Harun pulang dengan wajah masam. Ia melemparkan map berisi dokumen ke meja Hanum. Tanda tangani ini, Hanum, perintah Harun tanpa basa-basi. Itu adalah dokumen persetujuan penjualan sebuah gudang kecil milik bersama yang berada atas nama mereka berdua. Harun berdalih gudang itu harus segera dijual untuk melunasi utang genting pada pemasok. Harun menekankan bahwa jika Hanum menunda, mereka bisa kehilangan seluruh perusahaan. Hanum mengambil pulpen itu, tetapi ia sengaja terlihat ragu-ragu dan takut. Apakah ini benar-benar harus? Mas? Gudang itu kan aset kita satu-satunya yang tersisa di luar saham perusahaan. Tanya Hanum dengan suara bergetar, memerankan istri yang lemah. Harun menjadi geram. Tentu saja harus. Jangan bodoh, Hanum. Kau tidak mengerti bisnis. Kau hanya tahu berhemat di dapur. Jika kau tidak tanda tangan sekarang, bukan hanya gudang yang hilang, tapi semuanya. Jangan mempersulitku. Bentak Harun, nada marahnya menunjukkan betapa pentingnya penjualan aset ini baginya. Hanum segera menandatangani, tetapi dengan air mata yang ia biarkan mengalir sedikit, seolah terpaksa. Harun, merasa puas, segera mengambil dokumen itu dan pergi lagi tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih, meninggalkan Hanum sendirian. Harun tidak tahu, air mata Hanum bukan karena kehilangan gudang, tetapi karena betapa hinanya Harun memperlakukannya. Gudang itu, kata Pak Jaya, nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang akan ditanggung Harun nanti. Hanum hanya memberikannya sebagai umpan agar Harun semakin percaya diri bahwa ia sedang memenangkan permainan. Sikap Harun semakin menjadi-jadi. Ia mulai terang-terangan menghina kecerdasan Hanum. Suatu malam, ia membawa teman bisnisnya, Pak Wira, ke rumah. Harun sengaja berbicara keras tentang Hanum. Lihat, Wira. Istriku ini baik, penurut, tapi dia tidak mengerti apa-apa tentang keuangan. Dia percaya saja bisnisku bangkrut. Untunglah dia sibuk mengurus rumah. Jadi dia tidak menghalangi keputusanku untuk menjual aset-aset yang tidak perlu ini, kata Harun sambil tertawa bangga. Hanum, yang saat itu sedang menyajikan kopi, hanya tersenyum tipis dan diam. Ia membiarkan Harun merasa superior. Dalam hati, Hanum berpikir, tersenyumlah, Harun. Sebentar lagi, kau akan tahu siapa yang bodoh. Hanum semakin giat bekerja sama dengan Pak Jaya. Berdasarkan analisis Pak Jaya, Harun telah melewati batas hukum. Selain penggelapan, Harun juga memalsukan beberapa tanda tangan untuk mendapatkan pinjaman, sebuah kejahatan yang bisa membawanya langsung ke penjara. Pada titik ini, Hanum dan Pak Jaya telah berhasil mengakuisisi 45% saham perusahaan Harun secara diam-diam. Mereka hanya butuh sedikit lagi untuk mencapai angka mayoritas. Hanum menggunakan sisa warisan dari ibunya yang selama ini ia kelola dengan cerdas, jauh dari pengetahuan Harun. Harun selalu meremehkan warisan itu, mengira itu hanya uang saku yang kecil. Justru dari modal yang diremehkan itulah, Hanum membangun kekuatan finansialnya. Harun, yang kini fokus pada pembangunan rumah Siska, mulai kehabisan uang tunai. Ia terus-menerus meminta Hanum menjual perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Hanum, yang sangat cerdas, memberikan perhiasan yang sudah ia ganti dengan imitasi berkualitas tinggi, sementara yang asli ia simpan aman sebagai dana cadangan proyek Phoenix. Harun tidak menyadari perbedaannya. Ia begitu buta oleh ambisinya dan rayuan Siska. Suatu pagi, Pak Jaya menelepon Hanum dengan kabar penting. Ada satu pemegang saham kunci yang baru saja menyatakan niatnya untuk menjual sisa 5% sahamnya karena alasan mendesak. Jika Hanum berhasil membeli saham ini, Hanum akan resmi memegang 50% saham, mencapai kendali penuh atas perusahaan Harun secara teknis. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Masalahnya, Harun sedang mencium bau penjualan ini
dan ia juga berusaha membeli sisa saham tersebut agar kendalinya tetap aman. Hanum harus bergerak cepat. Ia memberitahu Harun bahwa ia harus pergi keluar kota untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Harun setuju dengan cepat, merasa lega karena Hanum akan pergi dan tidak akan mengganggu urusannya. Harun berkata, "Pergilah, Hanum. Jangan khawatirkan aku. Aku akan urus krisis ini sendirian. Kau hanya perlu berdoa." Hanum tidak pergi menemui ibunya. Ia pergi menemui pemegang saham kunci itu secara langsung, di sebuah kota kecil yang jauh. Dengan strategi negosiasi yang cerdas dan janji masa depan yang lebih baik untuk perusahaan, bukan janji kebangkrutan seperti Harun, Hanum berhasil memenangkan hati pemegang saham itu. Malam itu, di sebuah kantor notaris tersembunyi, Hanum menandatangani pembelian 5% saham terakhir. Hanum Jaya Group, perusahaan yang dibangun dengan keringat dan air mata Hanum, kini berada sepenuhnya di bawah kendali Hanum. Harun masih mengira dirinya adalah CEO dan pemilik segalanya. Padahal ia hanyalah boneka yang sebentar lagi akan dirobohkan oleh dalangnya sendiri. Hanum merasa gejolak emosi yang kuat, rasa sakit pengkhianatan Harun bercampur dengan kepuasan karena kemenangan yang luar biasa. Ia tahu, momen konfrontasi sudah di depan mata. Hanum kembali ke rumah setelah perjalanan rahasia keluar kota. Raut wajahnya tampak letih, persis seperti yang diharapkan Harun dari seorang istri yang baru saja mengurus ibunya yang sakit. Harun menyambutnya dengan dingin, hanya bertanya singkat tentang kondisi ibu Hanum, lalu segera kembali fokus pada ponselnya. Harun tidak tahu, di balik wajah lelah Hanum, kini bersemayam kekuasaan penuh atas seluruh Harun Jaya Group. Hanum bukan lagi Hanum yang dulu, ia adalah pemilik Harun Jaya Group. Kekuatan ini tidak membuat Hanum sombong. Sebaliknya, itu membuatnya bertindak lebih hati-hati. Hanum tahu, momen pengambil alihan harus dilakukan di waktu yang tepat dan di tempat yang sempurna, agar Harun tidak punya celah untuk melawan atau melarikan diri. Untuk sementara, Hanum harus terus membiarkan Harun memainkan peran CEO yang bangkrut dan tertekan. Di balik layar, Hanum dan Pak Jaya mulai menggunakan kekuatan mereka sebagai pemegang saham mayoritas. Meskipun Harun masih menjabat sebagai CEO di atas kertas, Pak Jaya kini secara legal dapat mengendalikan aliran dana perusahaan. Hanum mengeluarkan instruksi yang sangat spesifik dan rahasia, memblokir semua transfer dana yang tidak wajar dan yang paling penting, mengeringkan semua dana cadangan Harun yang ada di rekening perusahaan. Tujuannya adalah membuat Harun benar-benar kekurangan uang tunai. Harun harus merasakan kebangkrutan nyata, bukan hanya skenario palsu yang ia ciptakan. Harun mulai merasakan dampak ini hampir seketika. Ia mencoba mentransfer sejumlah besar uang untuk menutupi biaya pembangunan rumah Siska, tetapi transfer itu selalu gagal dengan alasan yang tidak jelas, seperti kesalahan sistem atau verifikasi berlapis. Harun menjadi gusar dan menuduh staf keuangannya tidak becus. Tidak menyadari bahwa staf itu kini bekerja di bawah arahan Hanum melalui Pak Jaya. "Kenapa uangnya tidak cair? Bodoh?" teriak Harun di telepon kepada manajer keuangannya. "Aku butuh dana ini sekarang. Proyekku harus segera selesai." Manajer keuangan, yang sudah diberitahu oleh Pak Jaya untuk bermain aman, hanya bisa menjawab dengan gugup, "Maaf, Pak Harun. Ada audit internal mendadak yang membuat semua pengeluaran di atas nominal tertentu harus melalui verifikasi Dewan Direksi. Ini untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian, sesuai instruksi krisis, Pak." Harun marah besar, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak mungkin menentang instruksi krisis yang ia buat sendiri. Ia semakin terperangkap dalam jaring kebohongannya. Ia tidak bisa meminta Hanum ikut campur, karena Harun telah meyakinkan Hanum bahwa ia mampu mengurus krisis ini sendirian. Sementara Harun sibuk memecahkan masalah uang tunai yang mengering, Hanum juga memperkuat sisi hukumnya. Pak Jaya menyiapkan dokumen gugatan cerai dan tuntutan pidana yang sangat detail terhadap Harun. Dokumen-dokumen ini mencakup semua bukti yang telah dikumpulkan Hanum: penggelapan dana, penipuan, pemalsuan laporan, dan yang paling penting, bukti bahwa Harun telah secara sengaja memiskinkan Hanum sebagai istri yang sah. Tujuannya bukan hanya bercerai, tetapi memastikan Harun tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum dan finansialnya. Di rumah, Hanum masih memainkan peran istri yang berhemat dan lugu. Ia terus bertanya kepada Harun, "Mas, apakah kita benar-benar harus menjual mobil sport itu?
Itu kan kesayangan Mas? Harun, yang kini benar-benar panik karena kesulitan dana, menjawab dengan kasar, "Jual saja. Jual semua yang bisa menghasilkan uang tunai. Jangan banyak bertanya. Kenapa kau jadi bodoh sekali? Hanum, tidak bisakah kau melihat kita sedang di ujung tanduk?" Hanum mengiyakan dengan sedih, lalu segera menghubungi penjual terpercaya. Mobil itu dijual, tetapi uang tunai hasil penjualannya tidak diserahkan ke Harun. Hanum, berdasarkan surat kuasa yang pernah ia tanda tangani saat awal pernikahan, memiliki hak untuk menahan dana itu untuk keperluan rumah tangga yang tidak terduga di masa krisis. Uang itu segera dialihkan ke rekening aman proyek Phoenix. Harun terlalu sibuk mencari uang miliaran untuk rumah Siska, sehingga ia tidak sempat mengecek uang jutaan hasil penjualan mobil. Ia mengira uang itu sudah aman di rekening bersama. Suatu sore, Harun pulang dengan wajah pucat. Ia baru saja bertengkar hebat dengan Siska. Siska mulai menuntut dan mengancam Harun karena proyek pembangunan rumah mereka terhenti total. Harun sudah mencoba meminjam uang dari rekan bisnis, tetapi karena ia sendiri yang menyebarkan isu kebangkrutan, tidak ada rekan yang mau memberinya pinjaman. Harun benar-benar terdesak. Harun melihat Hanum sedang menyulam di teras, sebuah hobi yang dianggap Harun sebagai kegiatan paling tidak berguna di dunia. Harun mendekat dengan langkah berat. "Hanum," panggil Harun, suaranya dipaksa terdengar lembut. "Bisnis sedang kolaps total. Aku butuh satu lagi tanda tanganmu. Ini adalah satu-satunya jalan keluar." Harun menyodorkan dokumen terakhir yang paling krusial. Surat kuasa penuh untuk menjual properti utama mereka, termasuk rumah yang mereka tempati saat ini, dan saham milik Hanum yang tersisa, yang Harun tidak tahu sudah diakuisisi Hanum. Harun beralasan, dengan menjual semua aset ini, mereka bisa membayar semua utang fiktifnya dan memulai hidup baru yang sederhana. Harun berjanji akan mencari pekerjaan baru. Hanum merasakan adrenalinnya melonjak. Inilah saatnya. Ini adalah dokumen yang ia tunggu-tunggu. Jika Hanum menandatanganinya, ia akan menyerahkan semua asetnya secara legal, tetapi jika ia menolak, Harun akan curiga. Hanum harus berakting dengan sempurna. Hanum mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar yang ia paksakan. "Rumah ini, Mas, ini rumah impian kita." Hanum membiarkan air matanya jatuh. Harun memegang bahu Hanum, sebuah sentuhan palsu yang membuat Hanum jijik. "Demi kita, Hanum, kita harus berkorban. Setelah semua ini selesai, aku janji kita akan beli rumah yang lebih bagus. Percayalah padaku." Hanum mendongak, menatap Harun lurus-lurus. Ia melihat kebohongan murni di mata suaminya. Harun hanya ingin Hanum menandatangani agar ia bisa mendapatkan uang tunai untuk menyelesaikan rumah Siska dan melarikan diri, meninggalkan Hanum tanpa tempat tinggal dan tanpa uang. Hanum mengambil pulpen itu dan menundukkan kepala. Ia membubuhkan tanda tangan palsunya di beberapa tempat yang tidak penting, tetapi ketika sampai pada bagian yang krusial, Hanum berpura-pura tangannya gemetar hebat. "Aku tidak bisa, Mas. Aku terlalu takut. Aku tidak kuat kehilangan rumah ini." Hanum berteriak, air mata yang keluar kali ini sungguhan, meluapkan semua rasa sakit pengkhianatan yang ia rasakan. Harun kehilangan kesabaran. Ia membanting tangannya ke meja. "Dasar wanita bodoh. Kenapa kau harus mempersulit semua ini? Kau tidak mengerti apa-apa. Kalau kau tidak tanda tangan, aku akan pergi dan tidak akan kembali. Biar kau yang urus kebangkrutan ini sendirian." Hanum pura-pura terseduh-seduh, membuat Harun semakin kesal. Harun akhirnya pergi, membanting pintu mobilnya dan meninggalkannya sendirian. Hanum segera berhenti menangis. Ia mengambil dokumen itu dan menghela napas lega. Harun belum mendapatkan tanda tangan itu, dan ia sudah menunjukkan tingkat keputusasaan dan emosi yang ekstrim. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang balik. Hanum segera menelepon Pak Jaya. "Saatnya, Pak Jaya. Harun sudah mencapai batasnya. Segera atur pertemuan Dewan Direksi Harun Jaya Group besok pagi. Dan pastikan Harun hadir. Kita akan selesaikan semua di kantornya sendiri." Hanum menyimpan pulpennya dan tersenyum sinis. Harun mengira ia pergi untuk menemui Siska dalam keputusasaan, padahal ia sedang pergi ke perangkap yang dibuat oleh istrinya sendiri. Hari esok adalah hari perhitungan. Pagi itu,
Hanum bergerak dengan kecepatan dan ketenangan yang luar biasa. Harun sudah pergi sejak subuh, masih marah besar setelah pertengkaran semalam. Harun yakin ia telah menekan Hanum hingga batasnya, dan bahwa istrinya kini hanya tinggal menunggu waktu untuk menyerah. Harun tidak tahu, saat ia sibuk merencanakan cara mendapatkan uang tunai terakhir dari Siska, Hanum sedang mengenakan pakaian bisnis terbaiknya, mempersiapkan serangan balik yang telah ia susun dengan cermat selama berbulan-bulan. Hanum tiba di kantor Pak Jaya jauh sebelum matahari terbit. Ruangan itu penuh dengan dokumen hukum dan laporan keuangan Harun Jaya Group. Hanum dan Pak Jaya meninjau kembali setiap detail rencana. Mereka tidak boleh meninggalkan satu pun celah bagi Harun untuk melarikan diri, baik secara finansial maupun hukum. Hanum memastikan semua bukti transfer dana ke Siska, laporan pajak palsu yang dibuat Harun, dan dokumen pengambil alihan saham oleh proyek Phoenix sudah disiapkan di map khusus. Semuanya sudah diatur. Hanum, ujar Pak Jaya, tatapannya penuh keyakinan. Panggilan darurat Dewan Direksi sudah dikirim atas nama Dewan. Harun harus hadir, atau ia akan dianggap melarikan diri dari tanggung jawab krisis yang ia klaim sendiri. Dan, dokumen akuisisi ini akan kita ajukan begitu Harun memasuki ruangan. Kita akan menghentikan permainan sandiwaranya hari ini. Hanum mengangguk. Ia melihat ke cermin, bukan untuk merapikan riasan, melainkan untuk menegaskan dirinya. Ini bukan tentang balas dendam yang kekanak-kanakan, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas hidup dan masa depannya yang dicuri. Ia harus kuat, ia harus bersikap sebagai pemilik sejati perusahaan, bukan sebagai istri yang tertipu. Sementara Hanum sibuk di balik layar, Harun, yang frustrasi karena proyek Siska terhenti, justru memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan nekat yang ia anggap sebagai manuver cerdas. Ia mengatur sebuah pertemuan kecil di kantornya sore itu, mengundang beberapa rekan bisnis yang paling ia percaya, dan beberapa yang ia benci. Harun mengklaim pertemuan itu adalah pesta perpisahan untuk sebuah proyek besar yang harus dihentikan karena krisis. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia masih memegang kendali, dan bahwa ia adalah pria yang tragis tetapi terhormat. Ia ingin mendapatkan simpati dan mungkin, hanya mungkin, menemukan investor bodoh yang mau menyelamatkan perusahaannya di menit terakhir. Harun bahkan meminta Siska untuk hadir, berpura-pura sebagai sekretaris eksekutif yang loyal, untuk memamerkan betapa cepatnya ia bisa melanjutkan hidup tanpa Hanum yang ia anggap bodoh dan menghambat. Harun merasa senang. Ia telah berhasil mengatur panggung, tempat di mana ia akan menjadi pusat perhatian, mendapat tepuk tangan simpati, dan akhirnya mendapatkan uang tunai yang ia butuhkan. Harun tidak tahu bahwa di saat ia mempersiapkan panggung untuk kebohongannya, Hanum sedang mempersiapkan panggung yang sama untuk kehancurannya. Pukul 10 pagi, Harun menerima pesan dari manajer keuangannya yang memberitahu tentang rapat Dewan Direksi mendadak pukul 12 siang. Harun terkejut. Ia tidak pernah memerintahkan rapat itu. Namun, karena rapat itu didasarkan pada krisis yang ia ciptakan, Harun tidak bisa membatalkannya tanpa menimbulkan kecurigaan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Harun memutuskan untuk menggabungkan kedua acara tersebut. Rapat Dewan akan menjadi pembuka, dan pesta perpisahan akan menjadi penutup di sore harinya. Harun tersenyum, yakin ia bisa mengendalikan alur kedua acara itu. Harun menelepon Hanum di rumah. Aku ada rapat penting jam 12 nanti. Kau tidak usah datang. Tapi setelah itu, ada acara kecil di kantor, semacam perpisahan dengan beberapa proyek. Jika kau mau, datanglah jam 3 sore. Tunjukkan dirimu sedikit, agar rekan-rekanku tahu kau masih mendukungku. Pinta Harun. Harun hanya ingin Hanum hadir di sore hari, agar ia bisa menunjukkan Hanum sebagai istri yang patuh yang sedang berhemat, sebelum ia pergi meninggalkannya. Tentu, Mas. Aku akan datang. Aku akan berhemat dan naik taksi online saja, tidak usah pakai sopir. Jawab Hanum, suaranya terdengar patuh dan sedikit sedih. Harun menutup telepon, puas bahwa Hanum telah jatuh dalam perangkap kesetiaannya. Ia tidak tahu, Hanum tidak akan naik taksi online. Hanum sudah berada di mobil mewah Pak Jaya, menuju kantor Harun sejak pagi hari. Pukul 11:45, Hanum tiba di gedung kantor Harun Jaya Group. Ia tidak masuk melalui pintu utama, melainkan menggunakan pintu belakang karyawan yang jarang digunakan. Hanum tidak ingin Harun melihatnya sebelum waktunya.
Ia diantar oleh Pak Jaya dan timnya langsung menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Ruangan itu sudah kosong, dipersiapkan untuk rapat Dewan Direksi. Hanum duduk di kursi kepala meja, kursi yang seharusnya diduduki Harun. Ia merasakan desiran kekuatan yang dingin namun meyakinkan. Ini adalah tahta yang selama ini ia bangun secara diam-diam. Pak Jaya meletakkan map merah di depan Hanum, berisi dokumen yang akan segera mengubah hidup Harun selamanya. Tepat pukul 12 siang, Harun masuk ke ruang rapat. Ia tampak percaya diri, tetapi ia segera terkejut melihat siapa yang duduk di kursinya. Hanum. Hanum tidak duduk sendirian. Di sekeliling meja, ada beberapa anggota Dewan Direksi yang sudah Hanum yakinkan sebelumnya melalui Pak Jaya, dan juga Pak Jaya sendiri. Wajah Harun langsung berubah pucat. "Hanum, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau duduk di kursiku?" tanya Harun dengan suara tajam, mencoba mengendalikan amarahnya. Hanum menatap Harun lurus-lurus. Tatapan itu dingin, tanpa emosi, sebuah tatapan yang tidak pernah dilihat Harun sebelumnya. "Aku di sini untuk rapat Dewan Direksi, Harun. Dan aku duduk di kursiku sebagai pemegang saham mayoritas yang sah." Ruangan menjadi hening. Harun mengira ia sedang menghadapi mimpi buruk, tetapi Pak Jaya segera memecah keheningan itu. Pak Jaya menggeser dokumen tebal di atas meja. "Selamat siang, Bapak Harun. Berdasarkan rapat darurat yang diadakan, dan berdasarkan bukti yang kami miliki, kami selaku Dewan Direksi yang baru, dengan ini secara resmi mengumumkan pengambil alihan penuh, akuisisi, atas Harun Jaya Group, terhitung sejak hari ini." Harun menolak mempercayai apa yang didengarnya. Ia membanting tangannya ke meja. "Ini konyol. Aku CEO-nya. Kalian tidak punya hak. Aku yang punya perusahaan ini." Hanum mengangkat tangannya, menghentikan Pak Jaya. Ia berbicara langsung kepada Harun, suaranya pelan tetapi menusuk. "Kau salah, Harun. Kau hanya punya 49% saham. Dan 51% sisanya, termasuk seluruh dana operasional dan aset yang kau anggap hilang, kini berada di bawah kendaliku, melalui proyek Phoenix. Kau bangkrut, Harun, tapi bukan karena pasar. Kau bangkrut karena kebohonganmu, dan yang membeli perusahaanmu adalah aku, istrimu yang kau sebut, wanita bodoh, dan sibuk berhemat di rumah." Wajah Harun benar-benar kehilangan warna. Ia mengerti. Setiap tindakan yang ia lakukan, setiap kata bohong tentang krisis, setiap penjualan saham kecil, semuanya adalah umpan yang dimakan mentah-mentah. Harun tidak hanya kehilangan perusahaannya, ia juga kehilangan martabatnya di depan Dewan Direksi yang selama ini ia pimpin. Harun menyadari, krisis yang ia ciptakan adalah jebakan yang ia gali untuk dirinya sendiri. Harun berdiri terpaku di ruang rapat, rahangnya mengeras. Kata-kata Hanum, akuisisi penuh oleh proyek Phoenix, bergaung keras di benaknya, menghancurkan seluruh realitas yang selama ini ia yakini. Ia menatap Hanum, mencoba mencari jejak kebohongan atau candaan, tetapi mata Hanum dingin dan penuh kemenangan. Ini bukan lagi Hanum si istri penurut, ini adalah Hanum si pemilik kekuasaan. "Ini tidak mungkin. Kau bohong. Dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak punya apa-apa selain uang dapur dan perhiasan murahan." Harun meraung, kehilangan kendali dirinya di depan Dewan Direksi yang menyaksikan dalam keheningan tegang. Hanum menyandarkan punggungnya ke kursi direktur, mengambil alih kendali penuh atas situasi itu. Pak Jaya dengan tenang menyodorkan dokumen akuisisi yang ditandatangani dan dilegalisir. "Semua pembelian saham minoritas yang terjadi selama 6 bulan terakhir, yang Anda anggap sebagai tanda kebangkrutan, Pak Harun, sebenarnya adalah transaksi atas nama perusahaan perantara yang dikelola oleh Nyonya Hanum. Semua sah dan legal. Berdasarkan undang-undang perusahaan, Nyonya Hanum kini adalah pemegang saham mayoritas dengan 51%. Secara hukum, Anda harus segera menyerahkan jabatan CEO Anda." "Jelas Pak Jaya," nadanya formal dan tanpa celah. Harun mencoba melawan, berteriak bahwa ia akan menuntut, bahwa ia akan membatalkan semua kontrak. Tetapi Hanum memotongnya dengan satu kalimat yang menusuk. "Silakan, Harun. Tapi jika kau menuntut, aku akan menyerahkan semua bukti penggelapan dana dan pemalsuan laporan pajak kepada pihak berwajib. Kau tidak hanya akan kehilangan perusahaan, kau juga akan kehilangan kebebasanmu."
Hanum menunjuk map berisi bukti-bukti yang sudah ia siapkan, termasuk cetakan transfer ke rekening Siska. Mendengar kata pidana dan nama Siska, Harun akhirnya runtuh. Wajahnya yang semula merah karena marah kini pucat pasi karena ketakutan. Ia tahu, kejahatan finansialnya adalah kebenaran, bukan rekayasa. Ia menyadari Hanum telah mengumpulkan semua amunisi untuk menghancurkannya. Harun yang sombong kini menjadi pria yang gemetar, terperangkap sepenuhnya dalam jebakan yang ia buat sendiri. Hanum memberikan instruksi pertama sebagai pemilik baru. Ia memerintahkan Harun untuk segera meninggalkan gedung itu, diikuti oleh pengamanan yang disiapkan Pak Jaya. Harun diizinkan membawa barang-barang pribadinya, tetapi akses ke semua sistem perusahaan dan rekening bank langsung diblokir. Harun menatap Hanum dengan tatapan penuh kebencian, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia berjalan keluar dari ruang rapat itu dengan langkah gontai, meninggalkan perusahaan yang selama ini ia sebut mahkotanya, kini berada di tangan Hanum, istri yang ia sebut bodoh. Saat Harun keluar dari gedung, ia segera menghubungi Siska. Harun menelepon Siska sambil berjalan ke tempat parkir. Suaranya parau. "Siska, kita punya masalah besar. Hanum gila. Dia ambil alih perusahaanku. Proyek rumah kita, semuanya terancam." Siska, yang berada di kantor Harun untuk persiapan pesta perpisahan palsu, terkejut. Ia tidak percaya. Siska melihat sekeliling, ke karangan bunga dan makanan ringan yang ia pesan untuk acara sore nanti. "Apa maksudmu, Harun? Istri bodohmu itu? Bagaimana mungkin?" Harun mendesak Siska untuk segera mengamankan semua dokumen dan barang berharga di rumah yang sedang mereka bangun. Siska, yang kini menyadari masa depan mewahnya terancam, segera bergegas keluar dari kantor. Namun, saat Siska berjalan menuju pintu keluar, ia dihadang oleh Pak Jaya dan 2 orang petugas hukum. Pak Jaya menunjukkan surat perintah penyitaan sementara atas semua aset yang dibeli dengan dana perusahaan Harun Jaya Group, termasuk rumah mewah atas nama Siska. Siska, yang tadinya tenang dan percaya diri, kini panik. Ia berteriak, mencoba melawan, tetapi usahanya sia-sia. Aset-aset itu secara sah dibeli menggunakan dana penggelapan dari perusahaan, yang kini dimiliki oleh Hanum. Siska kehilangan rumah barunya sebelum ia sempat menempatinya. Ia menelepon Harun, berteriak histeris, menuduh Harun telah menipunya. Harun, yang sudah diusir dari kantor, tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengar teror itu. Kembali ke kantor, Hanum segera mengambil alih komando. Langkah pertamanya adalah menghentikan semua operasi ilegal dan memperbaiki laporan keuangan perusahaan. Ia mengumpulkan semua karyawan kunci dan menjelaskan situasi dengan tenang dan profesional. Hanum berjanji akan mengembalikan integritas perusahaan dan memberikan stabilitas yang telah lama hilang akibat kepemimpinan Harun yang korup. Reaksi karyawan bervariasi, dari terkejut hingga lega. Banyak dari mereka yang sudah lama mencurigai Harun dan kini menyambut baik kepemimpinan Hanum. Hanum dan Pak Jaya kemudian fokus pada aspek hukum pribadi Harun. Mereka menyiapkan gugatan cerai dengan tuntutan pembagian aset yang sangat jelas. Hanum berhak atas semua aset yang tersisa karena Harun terbukti melakukan penipuan finansial, dan ia juga menuntut ganti rugi atas kerusakan psikologis dan finansial yang dialaminya. Gugatan itu juga memasukkan permintaan penahanan aset Harun yang tidak terkait perusahaan, seperti perhiasan imitasi dan uang hasil penjualan mobil yang ditahan Hanum, agar Harun tidak dapat melarikan diri. Sore harinya, saat pesta perpisahan, Harun seharusnya dimulai. Beberapa rekan bisnis dan staf yang diundang justru melihat polisi datang ke gedung itu, bukan untuk menangkap Harun, tetapi untuk mengambil alih semua server perusahaan sebagai bagian dari audit mendalam yang diperintahkan oleh Dewan Direksi baru, Hanum. Harun, yang kini telah kembali ke rumah dengan wajah penuh kehancuran, mendapati bahwa Hanum sudah tidak ada di sana. Hanum telah pindah sementara ke apartemen rahasia yang ia beli melalui proyek Phoenix, untuk menghindari konfrontasi fisik dan ancaman dari Harun. Hanum meninggalkan satu surat singkat di meja makan. Isinya hanya satu kalimat. "Aku sudah berhemat, Harun. Aku sudah berhemat dari kesetiaan yang sia-sia dan waktu yang terbuang untukmu." Harun membaca surat itu, lalu meremasnya. Ia menyadari krisis finansial yang ia klaim palsu kini menjadi kenyataan yang brutal. Ia telah kehilangan perusahaan, calon istri barunya meninggalkannya karena ia bangkrut,
dan rumahnya, yang ia yakini akan ia jual, kini berada dalam jaminan hukum. Harun hanya punya waktu 1 malam untuk memikirkan tindakannya sebelum gugatan cerai dan tuntutan pidana resmi dikirimkan. Harun yang arogan kini hanyalah pria yang ketakutan, sendirian di rumah besar yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Ia menyesali setiap kata-kata yang pernah ia lontarkan kepada Hanum, terutama kata-kata, "Dasar wanita bodoh." Harun terbangun di pagi hari dengan kepala yang berat dan kesadaran pahit, bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rumah megah itu terasa dingin dan kosong. Hanum telah pergi, membawa serta ketenangan dan semua kendali. Harun segera menyadari, semua rekening bank pribadi yang ia miliki yang berisi sisa-sisa uang tunai yang ia sembunyikan, kini telah dibekukan. Pagi itu, ia benar-benar bangkrut, dikunci dari semua asetnya oleh Hanum, istrinya yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa. Satu-satunya sumber penghiburan Harun adalah Siska, tetapi saat ia mencoba menelepon, nomor Siska sudah tidak aktif. Harun mencoba menghubungi beberapa kali lagi, mengirim pesan yang berisi janji-janji palsu, bahwa ia akan segera mendapatkan uang. Namun, semua usahanya sia-sia. Siska, yang hanya mencintai kekayaan Harun, telah menghilang setelah rumah impiannya disita. Harun menyadari betapa bodohnya ia telah menukar kesetiaan Hanum, yang tulus dan nyata, dengan nafsu Siska yang hanya berlandaskan uang. Kepanikan Harun mencapai puncaknya. Ia tidak bisa masuk ke kantornya. Ponsel bisnisnya dinonaktifkan. Ia bahkan tidak punya uang tunai yang cukup untuk membeli sarapan yang layak. Harun, yang selama ini terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa pelayan, tanpa sopir, dan tanpa uang. Ia mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya, tetapi mereka semua sudah mendengar kabar burung tentang audit mendalam di Harun Jaya Group, dan tidak ada yang mau mengambil risiko berurusan dengan pria yang dicurigai melakukan penggelapan. Harun yang dulu diagung-agungkan kini dihindari seperti wabah penyakit. Harun akhirnya mencoba menelepon ibunya, tetapi ibunya, yang memang tidak pernah menyukai Hanum, justru mengomelinya panjang lebar. Ibu Harun menyalahkan Hanum atas semua yang terjadi, mengatakan bahwa Hanum pasti menggunakan ilmu hitam atau cara kotor untuk merebut perusahaan Harun. Harun mendengarkan semua omelan itu, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ibunya salah. Hanum tidak menggunakan cara kotor. Hanum menggunakan kecerdasan dan bukti hukum yang tak terbantahkan. Omelan ibunya hanya membuat Harun semakin tertekan dan merasa sendirian. Dalam keadaan terdesak, Harun memutuskan untuk menghubungi Hanum. Ia menelepon nomor rumah yang ia tahu kini dijaga oleh petugas keamanan yang disewa Pak Jaya, dan ia juga menelepon ponsel pribadi Hanum yang ia yakini tidak akan dijawab. Harun menelepon berkali-kali, mengirim pesan-pesan yang bervariasi dari ancaman hingga permohonan maaf yang dibuat-buat. Di sisi lain kota, di apartemen rahasia yang elegan, Hanum sedang duduk tenang sambil menikmati kopi. Ponselnya berdering tanpa henti, menampilkan nama Harun. Hanum menatap layar itu tanpa ekspresi, membiarkan dering itu terus mengganggu. Ia tahu, Harun sedang panik, dan itulah yang ia inginkan. Hanum tidak mengangkat telepon itu, tetapi ia membaca semua pesan Harun. Pesan-pesan itu menggambarkan kehancuran total Harun. Ia mengeluh tentang pemblokiran rekening, tentang Siska yang meninggalkannya, dan tentang bagaimana ia tidak bisa mendapatkan pengacara yang layak. Harun bahkan menulis, "Hanum, tolong aku. Aku janji akan kembalikan semuanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tahu kau wanita baik, jangan biarkan aku hancur." Hanum hanya tersenyum tipis. Harun tidak memohon karena ia tulus. Ia memohon karena ia terdesak dan ingin kembali ke zona nyamannya. Pak Jaya masuk ke ruangan Hanum, membawa dokumen gugatan cerai dan tuntutan pidana yang kini sudah resmi didaftarkan. Gugatan sudah masuk, Hanum. Sekarang kita hanya menunggu respons hukum dari Harun. Dengan bukti penggelapan yang kita miliki, Harun tidak akan punya celah. Ia harus menerima tuntutan ganti rugi penuh, dan sebagian besar aset bersama akan jatuh ke tangan Anda sebagai kompensasi atas kerugian finansial yang ia sebabkan. Hanum menandatangani beberapa dokumen lagi, kini sebagai CEO dan pemilik baru perusahaannya, sekaligus sebagai penggugat dalam kasus perceraiannya. Ia merasa begitu kuat dan berdaya. Ia telah berubah dari seorang istri yang diremehkan menjadi seorang wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri dan takdir orang lain. Lalu, ponsel Harun kembali berdering.
Kali ini, Harun menelepon dari nomor kantor yang ia yakini masih bisa ia akses. Harun harus menggunakan telepon umum atau ponsel pinjaman. Hanum melihat nama Harun. Ia menghela napas, memutuskan bahwa sudah waktunya ia memberikan jawaban yang pantas. Hanum mengangkat telepon itu. Suara Harun terdengar putus asa dan kelelahan. "Hanum, akhirnya kau angkat. Kau harus bantu aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa masuk rekeningku. Aku bahkan tidak tahu di mana Siska. Kau harus membatalkan semua ini. Kita bisa bicara baik-baik." Harun berbicara dengan cepat, nadanya memohon. Hanum membiarkan Harun menyelesaikan semua keluhannya, mendengarkan setiap kata-kata penyesalan palsu dan janji kosong. Setelah Harun terdiam, menunggu jawaban Hanum yang penuh belas kasihan, Hanum hanya mengucapkan satu kalimat yang ia simpan sebagai klimaks dari balas dendamnya. Kalimat yang akan menghancurkan harapan terakhir Harun. "Maaf, Harun," kata Hanum, suaranya tenang dan datar, tanpa emosi sama sekali. Harun menunggu kelanjutan kalimat itu, ia yakin Hanum akan menyebutkan syarat. "Ya? Maaf apa, Hanum? Apa syaratmu?" Hanum mengulanginya. "Maaf, aku sibuk." Hanum segera menutup telepon itu. Ia tidak membiarkan Harun berkata-kata lagi. Hanum telah memberikan jawaban yang sempurna, balasan atas semua hinaan Harun yang pernah meremehkannya. Harun yang dulu meremehkan Hanum sebagai wanita bodoh yang sibuk dengan hal-hal remeh, kini harus menerima kenyataan bahwa ia ditinggalkan di ambang kehancuran karena Hanum kini benar-benar sibuk mengurus perusahaan yang ia curi dan membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan Harun. Di rumah besarnya, Harun menatap ponsel itu, tidak percaya. "Maaf, aku sibuk." Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Harun menyadari, ia telah kehilangan istrinya bukan karena Harun adalah orang jahat, tetapi karena Hanum telah bertransformasi menjadi wanita yang kuat dan mandiri, dan ia tidak punya tempat lagi di kehidupan Hanum yang baru. Harun kemudian menerima surat resmi dari Pak Jaya, notifikasi gugatan cerai dan tuntutan pidana. Harun membaca semua tuduhan itu, yang semuanya didukung oleh bukti yang tak terbantahkan. Harun akhirnya menyadari, Hanum tidak hanya merebut perusahaannya, tetapi juga memutus seluruh jaringan dukungan dan kehidupannya. Ia benar-benar sendirian, menghadapi konsekuensi dari semua kebohongan dan kesombongannya. Setelah menerima notifikasi resmi gugatan cerai dan tuntutan pidana, Harun merasa seolah-olah seluruh dunia telah runtuh di atas kepalanya. Ia mencoba menghubungi pengacara, tetapi tanpa uang muka yang besar, tidak ada pengacara handal yang mau menyentuh kasusnya. Terutama karena tuntutan tersebut didukung oleh bukti kejahatan finansial yang sangat kuat. Harun akhirnya harus menyewa seorang pengacara kelas 2 yang kurang berpengalaman, yang hanya bisa memberinya sedikit harapan palsu. Hari-hari Harun dihabiskan dalam kesengsaraan dan isolasi. Ia masih tinggal di rumah besar itu, tetapi ia hidup seperti tawanan. Listrik dan air masih menyala atas nama Hanum, yang kini dikelola oleh tim Pak Jaya, tetapi semua kemewahan lainnya telah hilang. Ia tidak bisa memesan makanan, tidak bisa mengisi bahan bakar mobilnya, yang kini berada di bawah pengawasan hukum, dan tidak ada seorang pun yang mau mengunjunginya. Harun yang dulunya flamboyan kini tampak kurus dan lusuh, dihantui oleh ketakutan akan penjara. Siska sama sekali tidak dapat dihubungi. Harun mencoba melacaknya melalui teman-temannya, tetapi ia mendengar kabar bahwa Siska telah kembali kepada mantannya yang kaya, setelah memastikan bahwa Harun benar-benar telah bangkrut. Pengkhianatan ganda itu menghantam Harun lebih keras daripada kehilangan perusahaan. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan istri yang tulus demi wanita yang hanya mencintai hartanya. Di tengah keputusasaan itu, Harun menerima panggilan telepon. Itu adalah panggilan dari manajer keuangannya di perusahaan lama, yang kini bekerja di bawah kepemimpinan Hanum. Manajer itu menyampaikan pesan dingin dan formal. Harun harus segera mengosongkan rumah itu dalam waktu 1 minggu, karena rumah tersebut akan disita oleh pihak hukum untuk dijadikan aset dalam kasus perceraian. Jika Harun menolak, ia akan diusir secara paksa. Ancaman pengusiran itu menjadi pukulan telak. Harun tidak punya tempat tujuan. Ibunya sendiri tidak mau menampungnya karena takut reputasinya tercemar oleh skandal kebangkrutan dan penggelapan. Harun menyadari bahwa ia telah mencapai titik terendah.
Satu-satunya orang di dunia yang memiliki kunci untuk menyelamatkannya dari penjara dan pengusiran adalah Hanum. Dengan kepala tertunduk dan langkah berat, Harun memutuskan untuk melakukan hal yang paling sulit dalam hidupnya, memohon belas kasihan kepada Hanum. Harun menghubungi Pak Jaya, memohon pertemuan dengan Hanum. Pak Jaya menolak dengan tegas, menyatakan bahwa semua komunikasi harus dilakukan melalui jalur hukum. Harun bersikeras, ia berkata ia hanya ingin meminta maaf dan mencari solusi damai. Pak Jaya akhirnya menyampaikan permintaan itu kepada Hanum. Hanum setuju untuk bertemu. Ia tidak bertemu Harun di apartemen rahasianya, atau di kantor Pak Jaya. Hanum memilih untuk bertemu di tempat netral yang paling tidak terduga. Sebuah kafe sederhana di pusat kota yang dulunya adalah tempat pertama Harun dan Hanum berkencan saat mereka masih merintis karir. Hanum tahu, tempat itu akan menjadi pengingat yang kuat bagi Harun tentang kesederhanaan dan ketulusan yang pernah mereka miliki, dan betapa jauhnya Harun telah jatuh. Hanum tiba di kafe itu lebih dulu. Ia duduk di meja yang sama dengan 10 tahun lalu, kini mengenakan pakaian bisnis yang elegan namun bersahaja. Hanum memesan minuman yang sama, seolah kembali ke masa lalu. Ia tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang mendalam. Harun tiba 15 menit kemudian. Ia tampak jauh berbeda dari Harun yang sombong dan arogan. Pakaiannya kusut, matanya cekung, dan ia tidak memiliki kilau percaya diri yang dulu selalu ia miliki. Ketika melihat Hanum duduk di sana, di tempat yang penuh kenangan itu, Harun merasa malu luar biasa. "Hanum," kata Harun, suaranya hampir tidak terdengar. Ia menarik kursi di hadapan Hanum. "Terima kasih kau mau menemuiku." Hanum tidak membalas sapaan itu. Ia hanya menatap Harun, membiarkan keheningan berbicara tentang semua rasa sakit dan pengkhianatan yang telah ia lalui. Harun mulai berbicara, memohon, dan merangkai kata-kata permintaan maaf yang terdengar dibuat-buat namun dipenuhi keputusasaan. Ia mengakui kebohongannya tentang kebangkrutan, ia mengakui pengalihan dana untuk Siska, dan ia mengakui bahwa ia telah meremehkan Hanum. "Aku bodoh, Hanum. Aku dibutakan oleh keserakahan dan wanita itu. Aku tidak tahu kau secerdas ini, aku mengira kau hanya wanita rumahan yang sibuk dengan hal-hal kecil. Aku minta maaf atas semua kata-kata kasarku, terutama, dasar wanita bodoh. Aku tahu kau tidak bodoh, kau cerdas luar biasa." Harun melanjutkan permohonannya, "Aku mohon, Hanum, tarik gugatan pidana itu. Ambil saja semua aset perusahaan, ambillah rumah itu. Tapi tolong, jangan biarkan aku di penjara. Aku tidak sanggup. Aku akan menandatangani apapun yang kau mau." Hanum mendengarkan setiap kata itu, meminum kopinya perlahan. Saat Harun selesai, Hanum meletakkan cangkir itu dan akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. "Kau datang ke sini untuk bernegosiasi, Harun," kata Hanum. "Tapi kau lupa, kau tidak punya apapun lagi untuk dinegosiasikan. Perusahaan itu, yang kau anggap sebagai mahkota, sudah menjadi milikku. Aset bersama yang kau rebut, kini berada di bawah perlindungan hukum. Dan kebebasanmu, itu tergantung sepenuhnya pada seberapa jauh pengadilan memutuskan hukuman atas kejahatan finansialmu." Hanum kemudian menjelaskan dengan detail dan tanpa ampun, bahwa tujuan utama tuntutan pidana itu bukan hanya untuk menghukum Harun, tetapi untuk membersihkan nama perusahaan, yang kini miliknya, dari skandal dan penipuan yang dilakukan Harun. Jika Hanum mencabut tuntutan, Harun Jaya Group akan tetap terikat dengan investigasi penipuan, yang akan merusak kredibilitas Hanum sebagai CEO baru. "Kau menciptakan badai ini, Harun. Dan aku harus membersihkan kekacauan yang kau buat. Pengadilan akan melihat semua bukti bahwa kau dengan sengaja memalsukan laporan dan mengalihkan dana. Aku tidak bisa mencabut tuntutan itu tanpa membahayakan semua yang sudah aku bangun kembali." Jelas Hanum, menatap Harun dengan pandangan penuh penilaian. Harun putus asa. Ia tahu Hanum tidak berbohong. Ia menundukkan kepalanya, air mata mulai membasahi pipinya. "Apa yang harus aku lakukan, Hanum? Aku akan kehilangan segalanya. Aku mohon, setidaknya beri aku waktu. Jangan usir aku dari rumah itu minggu ini." Hanum melihat kesengsaraan Harun, tetapi ia tidak merasakan simpati. Ia hanya melihat konsekuensi yang adil.
Aku akan meminta Pak Jaya menunda proses pengusiran selama 2 minggu, kata Hanum. Itu waktu yang cukup bagimu untuk mencari tempat tinggal lain dan pengacara yang lebih baik. Dan, aku akan memastikan properti itu dijual dengan harga wajar, bukan harga krisis palsu yang kau buat. Sisa dana setelah semua tuntutan dan utang perusahaan dibayar, akan diserahkan kepadamu. Itu adalah belas kasihan terakhir dariku. Harun tahu ini adalah tawaran terbaik yang bisa ia dapatkan. Ia mengangguk lemah, menerima nasibnya. Ia bangkit dari kursi, menatap Hanum sekali lagi, kali ini dengan rasa hormat yang tercampur dengan penyesalan. Ia telah melihat kekuatan sejati Hanum. Harun meninggalkan kafe itu, berjalan kembali ke kehidupan barunya yang penuh ketidakpastian. Hanum tetap di sana, sendirian, menatap jalanan. Pertemuan itu telah meyakinkan Hanum bahwa keputusannya benar. Babak terakhir perpisahan ini akan segera selesai, membawa Hanum menuju kebebasan sejati. 2 minggu berlalu dengan cepat. Harun memanfaatkan penundaan pengusiran yang diberikan Hanum untuk mengemas barang-barang pribadinya dan menghadapi proses hukum yang tak terhindarkan. Ia telah menerima kenyataan pahit. Ia harus mengakui kesalahannya di hadapan hukum dan publik, atau ia akan menghadapi hukuman yang jauh lebih berat. Hari persidangan pertama tiba. Ruang pengadilan dipenuhi oleh para jurnalis, rekan bisnis lama, dan bahkan beberapa wajah yang Harun kenal dari klub golf. Mereka semua ingin menyaksikan kejatuhan pengusaha yang dulu arogan itu. Hanum hadir, ditemani oleh Pak Jaya dan tim hukumnya. Hanum tampak tenang dan profesional, mengenakan setelan gelap yang memancarkan aura otoritas baru. Saat Harun memasuki ruang sidang, ia mencoba mencari mata Hanum. Harun tidak menemukan kebencian, hanya tatapan hampa yang seolah melihat sebuah objek, bukan seorang suami yang pernah dicintai. Harun menyadari, Hanum sudah benar-benar melepaskannya. Persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan dari pihak Hanum. Pak Jaya menyajikan bukti-bukti penggelapan dana dan penipuan Harun secara kronologis dan tak terbantahkan. Yang paling mencolok adalah pembongkaran kebohongan Harun tentang kebangkrutan perusahaan. Pak Jaya menunjukkan bagaimana Harun secara sistematis mengklaim perusahaannya merugi, padahal ia menggunakan sebagian besar dana perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sah. Saat tiba giliran Hanum memberikan kesaksian, ruangan menjadi hening. Hanum berdiri tegak, suaranya jelas dan penuh percaya diri. Ia bukan hanya bersaksi sebagai istri yang tertipu, tetapi sebagai CEO baru perusahaan yang terdampak. Saya mendapati suami saya, Harun, meminta saya berhemat. Ia meminta saya mengorbankan semua kenyamanan hidup dengan alasan, krisis, dan kebangkrutan. Harun bahkan meminta saya menjual perhiasan dan aset pribadi dengan alasan untuk melunasi utang. Selama ini, ia terus-menerus mengatakan bahwa saya tidak mengerti bisnis, bahwa saya hanya wanita bodoh yang sibuk mengurus rumah. Kata Hanum, menceritakan kembali hinaan itu dengan nada datar, yang justru membuat dampaknya lebih kuat. Hanum kemudian menjelaskan, namun, di balik permintaan untuk berhemat itu, Harun menggunakan dana yang ia klaim hilang untuk membangun rumah mewah atas nama wanita lain, Siska. Ia sengaja mengosongkan aset perusahaan dan rumah tangga agar saya ditinggalkan tanpa apa-apa, dan ia bisa melarikan diri dengan kekayaan curian itu. Hakim dan hadirin tampak tercengang. Ini bukan sekadar kasus cerai, ini adalah kasus penipuan finansial skala besar yang direncanakan secara kejam. Hanum kemudian memaparkan keunggulan yang membalikkan keadaan. Ia menjelaskan bagaimana ia mulai menyelidiki sendiri, menggunakan keahlian digital yang ia pelajari secara otodidak. Ia menunjukkan bukti-bukti transfer dana dan surat-surat palsu yang dibuat Harun. Ketika saya menyadari kebohongan itu, saya tahu saya tidak bisa melawan dengan emosi. Saya harus melawan dengan kecerdasan dan kekuatan yang sah. Saya menggunakan waktu saya yang seharusnya, sibuk berhemat, di rumah, untuk membangun koneksi dengan Pak Jaya dan mengakuisisi saham perusahaan Harun Jaya Group, yang sahamnya sedang dijual murah oleh Harun sendiri, jelas Hanum, menyajikan plot twist yang sesungguhnya. Harun mengira ia menjual aset kepada investor yang panik, padahal ia menjualnya kepada saya. Perusahaan yang ia klaim bangkrut dan ingin ia hancurkan, kini berada di bawah kendali saya. Saya mengambil alih perusahaan itu untuk menyelamatkan ratusan karyawan dari kebangkrutan yang diciptakan Harun dan untuk membersihkan namanya dari jejak kriminal suaminya, tutup Hanum. Kesaksian Hanum selesai,
dan dampaknya sangat besar. Jurnalis buru-buru mencatat, dan rekan-rekan Harun saling berbisik. Harun, yang duduk di kursi terdakwa, tidak mampu mengangkat kepalanya. Hanum tidak hanya membongkar kebohongannya. Hanum membongkar betapa parahnya Harun meremehkan kecerdasan istrinya sendiri. Pihak Harun, diwakili oleh pengacara yang lemah, tidak punya pilihan lain selain menyerah. Mereka mengajukan permohonan agar Harun diizinkan memberikan pengakuan dan penyesalan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Harun berdiri, badannya sedikit membungkuk. Suaranya terdengar tercekat. Ia mengakui semua tuntutan Hanum, mulai dari penggelapan dana, pemalsuan laporan, hingga pengalihan aset untuk Siska. Pengakuan ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Harun kemudian menyampaikan permintaan maaf terakhirnya kepada Hanum, yang terdengar lebih tulus daripada permohonan maafnya di kafe. Saya ingin meminta maaf kepada Hanum. Saya telah menghancurkan hidupnya, meremehkannya, dan menuduhnya bodoh. Padahal dialah wanita paling cerdas, paling berintegritas, dan paling kuat yang pernah saya kenal. Saya pantas mendapatkan ini. Saya telah kehilangan perusahaan saya, kehormatan saya, dan istri saya. Saya mohon pengadilan memberikan keadilan yang setimpal atas perbuatan saya, kata Harun, mengakhiri kesaksiannya dengan air mata penyesalan. Hakim menerima pengakuan Harun. Sidang ditunda untuk menentukan hukuman dan putusan akhir. Hanum dan Harun meninggalkan ruang sidang sebagai musuh yang kini telah mencapai titik akhir. Harun akhirnya mengakui kebenaran, dan Hanum telah mendapatkan pengakuan publik atas kekuatan dan kecerdasannya. Malam itu, Hanum berada di kantor lamanya yang kini menjadi kantornya yang baru. Ia merapikan meja kerja yang berantakan karena audit. Hanum melihat sebuah bingkai foto lama yang ditinggalkan Harun, foto mereka berdua di awal pernikahan, penuh tawa dan harapan. Hanum mengambil foto itu, merenung sejenak, lalu membalik bingkai itu ke bawah. Masa lalu sudah selesai. Ia telah membebaskan dirinya dari beban Harun. Beberapa bulan kemudian, hari putusan pengadilan untuk kasus perceraian dan tuntutan pidana Harun akhirnya tiba. Harun menghadiri sidang dengan didampingi pengacaranya, wajahnya pasrah. Hanum duduk di sisi lain ruangan, didampingi Pak Jaya. Tidak ada lagi ketegangan yang mematikan, hanya formalitas yang harus diselesaikan untuk menutup babak kelam ini. Hakim membacakan putusan dengan suara berat dan jelas. Harun dinyatakan bersalah atas penggelapan dana, penipuan, dan pemalsuan dokumen perusahaan. Sebagai hukuman, Harun dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 2 tahun, dan ia juga diharuskan membayar denda yang besar kepada negara. Dalam kasus perceraian, hakim mengabulkan gugatan Hanum. Perceraian mereka resmi, dan Hanum menerima ganti rugi finansial penuh atas kerugian dan penderitaan yang disebabkan oleh Harun. Aset bersama, termasuk rumah mewah mereka, diperintahkan untuk dijual. Setelah semua utang perusahaan dan denda hukum Harun dibayar, sisa uang yang sangat kecil diserahkan kepada Harun. Hanum sendiri telah menjual rumah itu dengan harga yang wajar dan menalangi beberapa utang Harun agar proses akuisisi perusahaannya berjalan mulus dan reputasi Harun Jaya Group, yang kini menjadi Phoenix Group, tidak tercemar. Saat sidang ditutup, Hanum melihat Harun dibawa pergi oleh petugas. Harun menatap Hanum untuk terakhir kalinya, tatapan itu tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan penyesalan yang mendalam dan pengakuan diam-diam atas kekalahan mutlak. Hanum mengangguk kecil, bukan sebagai ucapan selamat tinggal, melainkan sebagai penegasan bahwa ia telah mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Hanum meninggalkan pengadilan, ia tidak merasa gembira atas nasib buruk Harun, hanya merasa damai. Keadilan telah ditegakkan, dan ia kini benar-benar bebas. Beberapa minggu setelah putusan, Hanum pindah ke kantor barunya yang megah, kantor utama di gedung yang dulunya adalah pusat Harun Jaya Group. Ia mengubah nama perusahaan menjadi Phoenix Group, sebuah simbol kebangkitan dari abu kehancuran. Hanum duduk di kursi direktur, kursi yang dulunya diduduki Harun, kini dengan pemandangan kota yang luar biasa. Ia adalah seorang CEO sejati, bukan karena warisan atau keberuntungan, melainkan karena kecerdasan, ketabahan, dan kemampuan tak terduganya dalam membaca permainan kotor Harun. Di bawah kepemimpinan Hanum, Phoenix Group berkembang pesat. Hanum bekerja tanpa lelah, menerapkan transparansi penuh, dan mengembalikan etos kerja yang jujur. Karyawan menghormati Hanum, bukan karena ketakutan,
tetapi karena integritas dan kemampuannya yang mumpuni. Hanum akhirnya menemukan pengakuan yang selalu ia cari, bukan dari Harun, tetapi dari dirinya sendiri dan dunia bisnis yang kini menghargainya. Hanum mengadakan pertemuan dengan Pak Jaya. Pak Jaya memuji kemampuan Hanum dalam memimpin perusahaan, yang ternyata jauh melampaui kemampuan Harun. Pak Jaya menyarankan Hanum untuk segera memulai proyek baru dan melupakan masa lalu. Hanum tersenyum. Saya sudah melupakannya, Pak Jaya. Masa lalu adalah pelajaran termahal yang pernah saya beli. Dan sekarang, saya harus fokus pada proyek Phoenix, jawab Hanum. Hanum kemudian melihat ke cincin kawinnya yang lama. Cincin itu kini tersimpan dalam sebuah kotak kecil di laci mejanya. Cincin itu bukan lagi simbol cinta, tetapi simbol kebangkitannya. Ia tidak membuangnya, melainkan menyimpannya sebagai pengingat abadi bahwa ia pernah diremehkan dan hampir dihancurkan, tetapi ia bangkit dengan lebih kuat. Suatu sore, saat Hanum sedang bekerja lembur, ia menerima sebuah surel dari alamat yang tidak dikenal. Surel itu hanya berisi beberapa baris kalimat yang ringkas dan tulus. Surel itu berasal dari Harun, dikirim melalui sistem komunikasi penjara. Harun menulis, "Aku di sini sedang membayar semua kesalahanku, Hanum. Aku tidak menyalahkanmu. Kau benar, aku adalah pria bodoh yang kehilangan berlian demi kaca. Aku harap kau bahagia dengan Phoenix Group. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu lagi." Hanum membaca surel itu. Ia tidak menjawab. Ia hanya menghela napas. Penyesalan Harun tidak mengubah masa lalu, tetapi setidaknya, itu adalah pengakuan yang tulus. Hanum menyadari, ia telah mencapai pembalasan yang paling mulia. Ia tidak hanya menghukum Harun, tetapi ia juga membebaskan dirinya sendiri dan menemukan potensi sejati di dalam dirinya. Hanum menutup laci yang berisi cincin kawin itu. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar di kantornya, dan menatap cahaya matahari terbenam yang menyinari kota. Ia tidak lagi terikat oleh ilusi pernikahan, atau oleh peran yang harus ia mainkan. Ia adalah seorang wanita mandiri, seorang CEO, seorang survivor. Ia akhirnya mendapatkan ketenangan sejati. Ia teringat kembali semua kata-kata Harun, mulai hari ini sebaiknya kita berhemat. Dan Hanum telah berhemat. Ia berhemat dari kesetiaan yang tak pantas, dari waktu yang terbuang untuk pria yang salah, dan dari peran menjadi wanita bodoh. Kehematannya itu kini membuahkan kebebasan, kekayaan, dan kebahagiaan yang jauh lebih bernilai dari harta apapun. Hanum tersenyum, bukan karena balas dendam, tetapi karena rasa syukur atas kekuatan yang ia temukan di tengah badai. Pintu masa depan yang baru telah terbuka lebar, dan ia siap melangkah maju sendirian, penuh percaya diri. Pesan moralnya. Kecerdasan dan kekuatan seorang wanita yang diremehkan tidak akan pernah hilang. Pengkhianatan adalah pelajaran yang mahal, tetapi bisa menjadi modal untuk kebangkitan sejati.